Seperti itu. Oke, Mungkin baik. soal bagaimana kemudian pengelolaan pariwisata, bagaimana penyelenggaraan pendidikan, termasuk di dalamnya itu ditambahi dengan ditambahi dengan perlindungan terhadap guru. Kemudian ada fasilitasi pendidikan pesantren. Fasilitasi pendidikan pesantren itu sekarang sedang dibahas dan tahun 2026 ini menjadi salah satu perda yang, karena tentu kita berbicara soal pesantren kan soal bukan hanya soal sejarah, tapi Betul. bagaimana pesantren itu juga berperan, termasuk di apalagi di Pamekasan ini dengan ribuan jumlah pesantren. Bagaimana pemerintah daerah menyediakan fasilitas, paling tidak fasilitas dasar di pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Pamekasan. Seperti itu, Kak Anissa. Oke, baik. Jadi untuk sebenarnya untuk sektor ekonomi, pendidikan dan infrastruktur itu sudah dibahas di tahun 2025 dan 25 ya, karena tidak selesai, karena proses untuk raperda menjadi perda kemudian ditetapkan itu kan panjang. Oke. Ini barangkali sebagai tambahan informasi. Jadi tugas fungsi DPRD itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 2014 itu kan ada 3. Pertama legislasi, yang kedua budgeting, anggaran, yang ketiga pengawasan kontrol. Nah, dalam konteks legislasi itulah ada Bapemperda. Dalam konteks budgeting itu ada Banggar. Oke. Itu alat kelengkapan dewan semua. Jadi ruh dari Dewan Perwakilan Rakyat itu sebenarnya ya ada di legislasi itu. Makanya kemudian membutuhkan peraturan yang rigid dan saklek gitu ya, karena ini kaitannya dengan regulasi. Mulai dari proses pengusulan, Bapemperda itu berdasarkan tatip di kita itu di DPRD, kalau tidak salah bagian 10 pasal 136 itu, Bapemperda itu selain menerima usulan raperda, dia juga mengkoordinasikan, melakukan sinkronisasi dan harmonisasi, melakukan evaluasi terhadap perda, dan itu menjadi tupoksi dari Bapemperda. Artinya prosesnya panjang, belum lagi nanti ada yang mengajukan undang-undang itu Kak Anissa kan 2, ada legislatif, ada eksekutif. Ya, eksekutif dalam hal ini. Jadi Bapemperda itu pembentukan undang-undang itu antara DPRD dan Bupati usulannya. Yang mengusulkan siapa? Di Kabupaten Pamekasan ini dari bulan September sampai Oktober, karena Desember itu sudah harus ditetapkan sebelum perda tentang APBN. Jadi dari September, Oktober kita sudah mengirim surat ke komisi-komisi. Ini sebagai tambahan ini ya, maksudnya biar masyarakat, pendengar dan penonton paham bagaimana alur gitu ya. Alur dari sebuah raperda itu ketika diusulkan. Karena bukan legislasi itu bukan diukur dari jumlahnya. Betul. Bukan diukur dari jumlahnya, kok tahun 2005 cuma segitu aja gitu. Kok 2000, karena memang prosesnya panjang. Jadi di pertengahan jalan belum lagi ada peraturan pemerintah yang baru, belum ada undang-undang yang baru, perubahan dan segala macam gitu. Jadi Oktober itu sudah kita mendapatkan jumlah usulan itu dari anggota dewan atau dari pemerintah, dari eksekutif. Terkait dengan jumlahnya terserah. Nanti kita bahas di Bapemperda bersama eksekutif, lalu kemudian bulan Desember itu ditetapkan, dan panjangnya proses itu melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan lain sebagainya. Itu belum lagi nanti ada pansus. Ini pansus sekarang sudah ada 3 pansus untuk 4 raperda. Itu bisa ada 6 bulan, bisa yang setahun, seperti itu. Oke, jadi dari sekian panjangnya proses itu Ketua, jadi benar-benar sebenarnya kan kalau masyarakat tahu detailnya gitu ya, terkadang cuma masyarakat
lama banget sih peraturannya kayak gini, kok belum gini gitu ya. Tapi sebenarnya itu kan yang mau mematenkan sesuatu peraturan begitu ya, harus membutuhkan sesuatu yang effort juga ternyata begitu. Kalau berbicara tantangan ya Ketua, tadi sedikit dibahas ketika di pertengahan juga ada peraturan baru dan lain sebagainya, mungkin bisa disampaikan Ketua. Kendala teknis terbesar nih yang dihadapi Bapemperda dalam menyelesaikan target, terutama ini penyusunan Perda di tahun kemarin 2025 tentunya. Pada prinsipnya karena bagaimanapun agenda di DPRD itu kan sesuai dengan timelinenya. Betul. Termasuk di Bapemperda juga. Kadang tantangannya itu lama di proses harmonisasi dan sinkronisasi. Jadi kenapa perlu sinkronisasi dan harmonisasi? Agar tidak terjadi aturan yang tumpang tindih, termasuk juga agar tidak terjadi nanti ada perda yang melampaui perda di atasnya. Jadi kalau kita kembali pada hierarki perundang-undangan itu, Kak Nisa, di Undang-Undang Nomor 12 2011 ya. Jadi ada Undang-Undang 1945, ada TAP MPR, di bawahnya ada Perpu, ada peraturan pemerintah. Perpu itu dibuat ketika terjadi dalam kondisi tertentu. Di bawahnya ada peraturan pemerintah, baru ada Perpres, setelah itu ada Perda provinsi, setelah itu ada baru peraturan daerah di kabupaten dan kota. Dan ini Raperda ini atau perda nantinya tidak boleh melampaui aturan yang di atasnya. Tidak boleh. Maka itu sinkronisasi dan harmonisasi menjadi penting sebagai bagian dari mengkodifikasi mana peraturan-peraturan yang jangan-jangan sudah ada sebelumnya. Jangan-jangan ini bukan usulan baru, tapi ini perubahan atas perda. Jadi disitulah kami menunggu penilaian atau evaluasi dari provinsi. Belum lagi nanti karena kan ini berbicara tentang Raperda itu kita tidak hanya berbicara soal konten dan segala macamnya, tapi nanti bagaimana perda ini ketika diundangkan, ketika ditetapkan, dia secara substansi bermanfaat bagi masyarakat dan tidak mudah untuk dilakukan perubahan, karena sekali perda itu ditetapkan, dia harus menunggu 3 tahun untuk perubahan lagi gitu. Jadi sekali bikin peraturan, bikin regulasi, undang-undang, setidaknya dia berlaku dalam jangka panjang. Nanti bagaimana kemudian undang-undang itu ada Bapemperda itu melakukan evaluasi, termasuk terhadap perda-perda yang sudah tidak kontekstual kalau dilaksanakan sekarang. Perda saya lupa perda nomor berapa, tapi di situ masih ada mengatur tentang wartel, internet, kan warnet, kan sekarang sudah nggak ada itu. Jadi bagaimana memperlakukan perda-perda yang sudah tidak kontekstual ini, nanti Bapemperda melakukan kajian, bagaimana petunjuk dari provinsi baru kita lakukan. Apakah ini perubahan atau cabut atau seperti apa, nanti petunjuk provinsi biasanya. Ini. Untuk perubahannya itu kan per 3 tahun gitu ya Ketua? Paling cepat. Jadi ketika sudah ditetapkan, misal tahun seperti perda nomor 2 tentang tembakau ya, itu tahun 2022, tidak bisa dibahas di 2025. Jadi karena belum 3 tahun, 2023 ya. Baru 2026 ini, meskipun sebelumnya masuk di Bapemperda 2025, baru 2026 ini kita bahas kembali. Sekarang kemarin kita melakukan harmonisasi ke provinsi, sudah mendapatkan jawaban dari provinsi, bagaimana nanti kita diskusikan di Bapemperda. Jadi nunggu ya, bahasanya tadi harmonisasi dan sinkronisasi. Ini biasanya butuh berapa lama Ketua untuk hal ini? Nggak mesti gitu ya. Itu kan provinsi melayani dari kabupaten seluruh Jawa Timur.
Setelah itu dikomunikasikan ke Kemendagri dan segala macam, ke Kemenkumham pusat dan lain sebagainya. Kalau undang-undang yang misalnya harus di-push, barangkali kita bisa karena terkait dengan kepentingan urgen dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi memang alurnya cukup alot. Alurnya panjang. Belum nanti setelah ada itu nanti penyampaian, kalau undang-undang itu dari usulannya legislatif, itu kan ada penyampaian nota dari bupati. Setelah ada penyampaian nota dari bupati, ada jawaban dari fraksi. Setelah jawaban dari fraksi sudah ada, dikirim lagi ke provinsi untuk dilakukan evaluasi atau harmonisasi kembali. Datang lagi ke kabupaten, penyampaian lagi dari fraksi, baru nanti nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Oke, baik. Kalau tadi berbicara banyak ya Ketua tentang alur, dan juga sempat tadi juga disinggung tentang harmonisasi dan juga sinkronisasi. Mungkin bisa disampaikan Ketua mengenai terkait serapan anggaran pembentukan Perda 2025 ini. Apakah menurut Ketua sendiri realisasinya sudah efisien dan tepat sasaran, Ketua? Sekarang itu sedang ada pansus tentang LKPJ, pertanggungjawaban bupati, pemerintah daerah. Saya barangkali tidak dalam konteks untuk menjawab itu, karena nanti yang paling bisa menjawab itu apakah di LKPJ itu diterima atau seperti apa, nanti biar mereka yang membahas. Tapi bagaimanapun kita sadari bahwa setelah terjadinya efisiensi, nanti juga ada efisiensi lagi, tentu fiskal di manapun, termasuk di Pamekasan itu ngap-ngapan. Apakah kemudian bagaimana menyerapnya, ya mestinya sih kalau kita hitung-hitungan ini harusnya sudah terserap semua kan, dengan anggaran yang minim tapi kegiatan dan agenda yang banyak, mestinya anggaran itu bisa terserap semua. Cuman kan dalam konteks bagaimana anggaran daerah dan fiskal itu tidak sederhana itu gitu. Tapi setidaknya kalau berbicara tentang anggaran di kabupaten sekarang ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Semuanya. Karena efisiensi dan segala macamnya, bagaimanapun ya itu harus kita terima sebagai bagian dari proses bernegara, begitu kan. Baik. Untuk selanjutnya Ketua, bagaimana sih keterlibatan publik nih Ketua, atau partisipasi dari masyarakat sendiri utamanya di Pamekasan dalam penyusunan regulasi sepanjang tahun kemarin 2025 ini? Jadi kan begini, Kak Anissa, kanal untuk melakukan usulan terhadap perda itu kan ada di eksekutif, legislatif. Legislatif itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada bulan September kita sudah mengirim surat ke komisi-komisi untuk melakukan entahlah apa namanya, serap aspirasi dan lain sebagainya. Mungkin tidak secara resmi dalam bentuk reses barangkali, mungkin ada usulan dari masyarakat ketika melakukan reses, tapi ketika nongkrong-nongkrong di kafe atau cangkroan dengan anggota dewan dan lain sebagainya ada usulan, ya silahkan. Yang penting itu jalurnya adalah melalui anggota dewan, melalui legislatif. Tidak bisa pengajuan raperda itu kita florkan ke masyarakat ya. Karena kita kan berbicara raperda itu kan juga berbicara soal anggaran, dan kita kepres apalagi di tahun 2026 ini. Dari lebih 20 raperda yang ada itu dikepres oleh Kemendagri berdasarkan instruksinya kemarin, itu 30% dikurangi. Jadi di Pamekasan itu 2026 perdanya ada 17 sudah plus, sudah include di dalamnya raperda wajib yang 3 itu. Apa tadi? Raperda wajib tentang pertanggungjawaban bupati, tentang perubahan APBD, tentang APBD tahun selanjutnya. Itu sudah wajib dalam bentuk perda. Baik. Jadi memang meskipun bilangnya katanya
serap aspirasi, tidak muluk-muluk, itu terbuka untuk seluruh masyarakat Pamekasan. Tidak bisa diiklankan di realita, tidak bisa diiklankan di mana-mana, karena nanti ketika usulan terlalu banyak ya susah juga, makanya terkanalisasi di eksekutif dan legislatif. Setelah itu seperti yang disampaikan tadi, prosesnya ya di Bappeporda kita melakukan kajian konseptual. Apakah ini penting? Apakah ini di Bappeporda terjadi diskusi yang biasanya karena ini kan mewakili masing-masing komisi, mewakili masing-masing fraksi. Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan dan lain sebagainya. Baru nanti di Desember itu, karena kewajibannya harus ditetapkan, Propamperda itu ditetapkan harus sebelum APBD. Jadi melanggar kalau menetapkan setelah penetapan APBD begitu. Baik. Kalau tadi sudah banyak kita bahas tentang mungkin ya serapan atau capaian di tahun 2025, Ketua. Mungkin kita bahas nih tentang target atau strategi di tahun 2026 ini. Mungkin bisa disampaikan, Ketua, top priority atau regulasi unggulan nanti yang ingin diwujudkan Bappeporda pada tahun 2026 ini. Pada prinsipnya tidak ada persoalan top priority dan lain sebagainya, kecuali memang dalam kondisi tertentu, misal bahwa kemudian ini ada instruksi dari pemerintah untuk segera, seperti transformasi digital itu kan menjadi bagian dari nanti yang diwajibkan kepada daerah-daerah. Sekarang di antara 3 pansus itu ada transformasi digital, bagaimana meningkatkan digitalisasi di Kabupaten Pamekasan. Karena kan kita sadar bahwa di mana-mana, saya tidak berbicara soal kemampuan, tapi proses digitalisasi itu menjadi salah satu kunci bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sementara ranking Pamekasan digital itu masih rendah, Kak. Jadi kemarin sempat memperoleh bantuan karena justru bukan prestasi di dunia digitalnya, tapi justru rankingnya di bawah. Di dinas-dinas, di kantor-kantor itu kan masih banyak yang gagap terhadap teknologi. Sehingga kegagapan itu bukan ini ya, bukan kelompok usia kolonial ya. Tapi kan kegagapan terhadap dunia digital itu bisa untuk konteksnya sekarang, apalagi ke depan, bisa memperlambat dan menghambat bagaimana proses pelayanan di daerah. Termasuk dalam konteks ini penting bagi DPRD Pamekasan untuk melakukan digitalisasi juga, bagaimana laporan-laporan dari masyarakat itu bisa langsung diakses para anggota dewan sehingga bisa langsung melakukan sidak, bisa melakukan tindakan, terutama yang kaitannya dengan kepentingan yang urgen di masyarakat. Seperti saya misal di Komisi 4 yang mitranya dengan kesehatan, dengan pendidikan, dengan sosial. Jadi mestinya mulai digarap bagaimana aspirasi itu bisa cepat sampai, sehingga dalam konteks pengawasan sebagai anggota dewan itu bisa lebih mudah dan real time gitu. Jadi memang kalau berbicara tentang tidak ada prioritas kecuali memang itu ada instruksi dari ini, karena semua raperda yang ada itu, misal ya penyelenggaraan pendidikan pesantren itu penting, transformasi semuanya digital penting, itu penting gitu ya, gitu. Termasuk yang di legislatif itu ada infrastruktur jadi juga penting gitu. Bagaimana kemudian nanti ini dipilah dan dipilih tergantung dengan timetable-nya, waktu timeline yang sudah ditentukan begitu. Baik. Jadi sedikit menarik ya, Ketua. Mungkin ini ya, bukan melenceng ya dari ini, tapi agak menyentil juga tentang gaptek tadi, terus kemudian digitalisasi. Karena kalau berbicara itu di Pamekasan, kita tuh menerima bantuan jadinya bukan senang gitu. Menyedihkan kenyataan gitu. Karena memang sekarang kalau bisa, Ketua, layanan itu
pelayanan utamanya yang anggaplah OPD begitu ya. Kalau bisa masyarakat nggak perlu datang ke kantor gitu ya. Sistem digitalisasinya itu perlu ditingkatkan, termasuk ya di transformasi digital itu bagaimana dinas terkait juga mengusulkan kaitannya dengan kemampuan cyber security-nya seperti apa. Okay. Terus jangan kemudian karena kita ada satu pihak yang gagap terhadap teknologi, ada satu pihak yang ngebet terhadap teknologi, tapi di lain sisi ngebetnya itu justru berpotensi menimbulkan bahaya gitu, termasuk ketika berbicara soal cyber security-nya dan lain sebagainya. Soalnya kan sekarang itu soal hoax, soal pemberitaan yang tidak benar dan lain sebagainya itu kan mudah sekali ditemukan, dan masyarakat Madura itu secara psikologis termasuk ini apa istilahnya ya, bukan latah sih, mudah percaya gitu ya aja Ketua. Mudah percaya, tapi ketika ada klarifikasinya itu tidak dipercaya. Jadi tetap percaya yang pertama. Sama yang pertama. Pokoknya nih tak bisa pokoknya. Iya. Orang itu dimanfaatkan oleh luar biasa. Betul. Sekarang begitu. Jadi memang digitalisasi meskipun bukan top priority, ini berarti sudah masuk di pembahasan juga ya Ketua. Sudah dibentuk pansus, tapi nanti dilihat kemungkinan cantolan regulasinya dari provinsi dan pusat gitu. Karena seperti yang pansus tentang Raperda tentang pemerintahan desa. Raperda pemerintahan desa itu tahun lalu sudah dibentuk pansus, tapi karena menunggu regulasi yang di atasnya itu dianggap selesai. Jadi menunggu regulasi atau peraturan baru yang dari pusat, sehingga ketika perda itu ditetapkan, dia tidak bertentangan atau melampaui wewenang yang diatur di undang-undang di atasnya, seperti hierarki yang tadi. Oke, baik. Seperti itu. Terima kasih Ketua. Lanjut ya tentang bagaimana nih Ketua Bapemperda menyelaraskan target regulasi 2026 dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RJMD Pamekasan. RPJMD gitu. RPJMD. Jadi sebenarnya terkait dengan usulan perda itu kan tadi sudah terkanal di dua kanal gitu, ada legislatif, ada eksekutif. Biasanya yang terkait dengan RPJMD ini karena adalah bagaimana menyesuaikan dengan visi misi pemimpin daerah gitu kan, itu biasanya dikanalisasi oleh eksekutif. Apa saja raperda yang akan diusulkan sehingga selaras dengan RPJMD. Tapi Pemperda itu pada tahun ini semoga selesai memiliki target untuk menginventarisir semua perda yang ada di Kota Pamekasan. Kalau tidak salah informasi dari bagian hukum kemarin dari 2001. Jadi semua perda yang terkait dengan yang ada di Kota Pamekasan ini terkait dengan apapun, kami ingin menginventarisir itu, menjadikan satu, syukur-syukur nanti ada dalam bentuk filenya, sehingga siapapun yang membutuhkan informasi tentang apa saja perda yang ada di Pamekasan itu mudah. Nanti kita upload di websitenya DPRD. Jadi apapun, meskipun sekarang ada JDIH gitu ya, tapi ada perda-perda yang terutama perda-perda lawas itu yang tidak bisa banyak orang mengakses itu. Kami nanti sudah nge-push di bagian hukum untuk segera mengumpulkan semua raperda itu, kemudian mengklasifikasinya sehingga siapapun yang membutuhkan informasi tentang perda apa saja yang ada di Pamekasan, termasuk
eksekutif dan legislatif itu kan tidak semuanya paham soal apa aja perda yang sudah ada di Pamekasan gitu. Sekaligus pada sisi tertentu kami juga akan melakukan evaluasi, termasuk perda-perda yang seperti yang saya katakan tadi yang sudah tidak kontekstual gitu. Perda soal warnet tadi, wartel dan segala macam itu kan masih ada dan karena itu ditetapkan masih berjalan gitu. Maka kemudian penting untuk melakukan evaluasi terhadap semua perda yang ada di Pamekasan. Syukur-syukur nanti bisa melakukan semacam omnibus lah. Artinya perda itu tidak parsial, tapi dari sekian perda itu yang berhubungan disatukan menjadi satu perda sehingga sekali baca masyarakat selesai gitu. Perda tentang A tidak perlu baca perda A-nya, tapi sudah tercover gitu ya. Tercover di satu perda tentang banyak hal. Itu menarik ya Ketua. Jadi memang apalagi masyarakat apalagi ini ya awam begitu ya. Kalau mungkin mereka gak nyampe ya Ketua ngomongin tentang perda peraturan begini-begini. Tapi kalau misal ada akses atau fitur nanti yang bisa mempermudah mereka untuk mendapatkan informasi itu, jadi itu cukup bagus dan luar biasa sih Ketua. Mungkin ini bisa digenjot jadi perihal itu Ketua. Seperti yang dikatakan tadi, agar masyarakat juga mendapatkan informasi, selain masyarakat juga akademisi juga bisa akses itu, para peneliti juga bisa akses itu, anggota dewan semuanya juga bisa akses itu, agar juga bersama-sama mengawasi pelaksanaan terhadap perda. Karena gini Pak, Montesquieu itu pernah bilang, sebagai orang yang memiliki teori tentang trias politika gitu kan, negara yang terlalu banyak peraturan hukumnya itu juga berpotensi korupsinya itu lebih besar. Karena ya tumpang tindih itu tadi. Peraturannya di kabupaten seperti apa, nanti di counter lagi oleh peraturan baru yang di provinsi sesuai dengan instruksi barangkali, atau mungkin sesuai dengan keadaan di sana, kondisi dan konteks yang ada di sana. Nanti termasuk legislatif dan eksekutif ini kan dalam pemerintahan daerah kan unsur penyelenggara negara gitu. Tapi dalam banyak kritik atau apapun yang dilakukan oleh beberapa teman-teman misalnya atau ini, ya kok legislatif seperti bawahannya eksekutif gitu. Termasuk dalam konteks keuangan dan lain sebagainya. Padahal itu kan mestinya setara. Itu kalau ke kita aja, ke bupati wakil itu kan manggilnya saudara bupati gitu. Tapi dalam konteks pelaksanaan terutama terkait dengan anggaran, kita tetap manut gitu ya, di DPRD provinsi juga seperti anak buahnya gubernur gitu kan, seperti itu. Beda dengan DPR RI. Mereka punya MD3 seperti itu. Jadi memang tentunya harus ada keselarasan, terus kemudian kerjasama yang baik lah, intinya tim gitu ya gitu. Baik, ini mungkin terakhir sebelum kita ke beberapa pertanyaan yang mungkin kalau di TikTok ini masih belum ada Ketua, ini di YouTube sudah mulai ada. Ini terakhir Ketua, mungkin bisa disampaikan peran atau komitmen utama yang ingin Ketua sampaikan kepada masyarakat Pamekasan terkait target regulasi di tahun 2026 ini. Jadi begini, kalau berbicara perda itu kan kayaknya kok bahasan yang melangit banget gitu. Bahasan yang melangit banget. Padahal apa-apa yang terjadi di kabupaten itu ya basicnya itu adalah kalau enggak ya semuanya aturan gitu. Termasuk di dalamnya perda sekaligus mungkin aturan perbub atau perkada. Jadi sebagaimana tugas kami di Bappeperda, senyampang itu bisa dilakukan dan tidak terbentur dengan kondisi serta aturan-aturan yang datangnya dari atas, dari pusat,
itu kami tetap fokus untuk memaksimalkan, termasuk kaitannya dengan 3 pansus sekarang yang sudah jalan, beberapa perda sekarang yang sedang dilakukan harmonisasi. Nanti setelah harmonisasi itu kita minta pendapat dari bupati, setelah dari bupati baru dibahas lagi. Artinya senyampang ada waktu untuk dimaksimalkan, maka kalau dari 17 ini 3 sudah pasti, karena itu sudah wajib. 14-nya seperti apa? Ini sekarang ada 6 raperda yang prosesnya masih harmonisasi. Harmonisasi itu di provinsi. Di antaranya Ketua mungkin bisa disampaikan. Yang harmonisasi itu pelelangan ikan. Oke. Pelelangan ikan, kemudian infrastruktur yang dikatakan tadi itu sedang harmonisasi di Jawa Timur, penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren fasilitasi, kemudian Tantibum, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ini sebenarnya sudah masuk Propamperda sebelumnya. Karena berkaitan dengan judi kalau tidak salah. Judi. Dan diperbaiki sekarang karena masanya sudah berbeda kan. Sekarang sudah judi online gitu ya. Tentang ketertiban umum. Itu 6 harmonisasi di tahun 2026 itu. Kemudian penyelenggaraan pemerintahan desa itu sebenarnya masuk di tahun 2025, tapi karena menunggu peraturan di atasnya, jadi nanti akan dibahas selanjutnya setelah peraturan yang dari pusat itu turun, baru dilanjutkan lagi. Nanti itu masuknya usulan baru tentang pemerintahan desa ini. Kemudian yang pansus sudah ada 4 ya Kak. Ada 4 raperda yang sekarang dipansuskan. Tapi pansusnya ada 3 pansus membahas 4 raperda. Ada pansus transformasi digital, ada pansus di merger perangkat daerah, terus ada di Pemda Capek namanya, dana cadangan pemilihan umum, kemudian pengelolaan barang milik daerah, ini pansus. Semoga bisa segera tuntas Ketua. Sekarang teman-teman di pansus itu sedang melakukan kajian dan diskusi, termasuk debat-debat di pansus, terutama terkait dengan OPD ini. Ada beberapa OPD yang di merger di Pamekasan kan, usulannya. Gitu. Jadi seperti dinas KB itu, jadi 2 bidangnya digeser ke kesehatan, 2 bidangnya digeser ke sosial. Kemudian ada beberapa yang digeser-geser itu. Kita sedang berdiskusi dan berdebat tentang itu. Kalau nanti kemudian pansus ini selesai, nanti bagaimana struktur organisasi perangkat daerah di Pamekasan yang bisa dilihat di situ adalah hasil dari kerjasama legislatif dan eksekutif soal kepentingannya. Siap. Kerabat Realita jangan kemana-mana, tentunya Nisa akan kembali hadir dan juga Ketua Bapemperda Bapak Mustafa Afif. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Bisa ngomong bebas. Hai Taretan Sateja, jangan biarkan demam berdarah dengue merusak hari-harimu. Saya, Anda, dan kita semua bisa mencegah mulai dari rumah, sekolah, dan tempat kerja dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Menguras tempat-tempat penampungan air minimal seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air. Memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Menjaga kebersihan lingkungan. Serta menghindari gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk. Stay safe, stay healthy. Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Seringkali cinta ditemukan dalam detail-detail kecil. Tatapan mata yang haru, jemari yang bertaut, hingga suasana ruangan yang menyambut hangat tamu tercinta.
Di hari istimewamu, biarkan kami yang merawat detail untukmu. Dari rias yang membuatmu merasa paling percaya diri, hingga dekorasi yang mengubah mimpi masa kecilmu menjadi nyata. Ima Wedding hadir untuk memastikan bahwa setiap sudut pandang mata di hari bahagiamu adalah sebuah keindahan yang sulit dilupakan. Ima Wedding menyediakan jasa make up wedding and decoration, make up wisuda, make up pre-wedding, dan acara spesial lainnya. Mari rencanakan hari bahagiamu bersama kami. Ima Wedding, Jalan Raya Sumeneb, Trasa Larangan, Pamekasan. More info and deal booking bisa hubungi 085 331 350 746. The Beauty and Grace with Ima Wedding. Aduh, peti mata ya. Sakit apa napa kak? Mak mulain gelek sampian ros-roan sakit mata. Tauh le, ya mulain malam tak lem nyaman mata. Tore apa reksa bain kak? Mak le temu cek sakit napa? Apriksa ada emale, engkau tako mun apriksa. Engki ka dokter kak. Tore mun mangkat tapas. Njek rale, engkau tak andi bese boleh le si apriksa ah. Beh, sampean tak ngeding kabar ki. Ka klinik mata Dokter Budi, Jalan Ronggo Sukawati nomor belu, bisa pakai BPJS kesehatan nih kak Disa. Ongkuan le, tako tak pada le pelayanannya mun BPJS ketempeng umum. Caan paserah sampian kak. Nih kak kedingaki infonya. Halo masyarakat Madura. Jika Anda mengalami keluhan mata, jangan khawatir. Klinik Mata Dr. Budi hadir untuk Anda, memberikan layanan prima yang mudah, cepat, dan setara kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan. Menerima layanan pendaftaran NIK atau KTP atau KIS digital. Tidak meminta dokumen fotokopi sebagai syarat pendaftaran kepada peserta. Memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan. Tidak melakukan pembatasan hari rawat pasien sesuai indikasi medis. Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebankan peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat. Melayani peserta sepenuh hati dengan ramah tanpa diskriminasi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Klinik Mata Dr. Budi. Kak, mpian tak enak di kak semajir paci ke sepeda motor. Nek kak laguna ponde pak kebektona kak. Enjek rale, sengko kok sentar ke kota. Jauh gelu polan. Dinner makai telat. Abo tak mireng kabar mpian kika. Jek semangke nampon bede samsat keliling. Enjek tak tahu kok lek. Dek remek yang lek. Duh lalala, mpian kak. Nek kak pas perengaki kabar kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo berkemekasan. Kaator dek sateja masyarakat Mekasen. Saka di kantor bersama Samsat Mekasen. Bedi mabede layanan Samsat keliling neng pansapanapan engkun. Samsat keliling bekto kulaku. Neka mulai dari pokol belu kantos pokol 12 siang. Saka di are Senin Polsek Palengaan sareng Polsek Pagentenan. Are Selasa Polsek Pakong sareng Polsek Telanagen. Are Rabu Polsek Pagentenan sareng Polsek Propo. Are Kamis Pasar Larangan sareng Pasar 17 Agustus otabeh Pasar Bere Bukit. Are Jumat Polsek Pakong sareng Polsek Palengaan. Are Sabto Kecamatan Gelis sareng neng alun-alun Arek Lancor.
Terus samsat keliling bekto malam. Paneka mulai dari pukul petok malam sampai kol setengah sanga malam. Neka dari Senin sampai Sabtu neng alun-alun arek Lancor kerabet. Kalaben pengarep kabar Kak Dinto bisa manfaat dek satejena berkemekasen kaangkui magempang dalam transaksi sareng samsat. Matur sakalangkong kerabet Relita FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart, be healthy. Halo kerabat Relita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri. Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Kak, sampean bila saya majer pacek ke sepeda so mobil? Tahu ya lek, ki libur samsatnya setia. Sampean tak ngiding kabar ki. Mangken tak ada musim libur pon. Maki samsat totop, libur panjang, pakun bisa majar online kak. Mayu pas lek, majar setia. Mun bisa majar online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngireng dek sateja tretan tor bele. Samangken tak usah antri, tor tak usah keluar rumah. Cukup ngangkui HP, panjenengan ampun bisa majer pajak kendaraan bila ebai. Majer pajak kendaraan secara online bisa angle beti Samsat Digital Nasional otabeh Signal, Tokopedia, Indomaret, Bukalapak, Alfamart, Shopee, Dana, link aja, tor m-banking peleana panjenengan. Salah prosesnya cepet, aman, sareng resmi. Tor bisa majer eka adi maabai. Bayar pajak, membuat Anda juga ikut membantu pembangunan daerah Anda. Mator sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Pamekasan, kami informasikan bahwa kantor bersama Samsat Pamekasan akan melakukan layanan samsat keliling di berbagai titik lokasi. Samsat keliling pagi dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang bertempat di Polsek Palengaan, Polsek Pakentenan. Hari Selasa bertempat di Polsek Pakong, Polsek Telanakan. Hari Rabu bertempat di Polsek Pakentenan dan Polsek Propo. Hari Kamis bertempat Pasar Larangan, Pasar 17 Agustus Buki. Hari Jumat bertempat Polsek Pakong, Polsek Palengaan. Hari Sabtu Kecamatan Galis, Alun-alun Arek Lancor. Samsat keliling malam dari jam 19.00 sampai jam 20.30. Hari Senin sampai hari Sabtu bertempat di alun-alun Arek Lancor. Informasi ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosen
bosan dengan lagu yang itu-itu aja? Saatnya perbarui playlist kamu. 20 lagu paling panas, paling viral, dan paling banyak di request minggu ini. Siapa ya yang bakal jadi jawara di posisi puncak? Inilah 20 tangga lagu terbaik Ralita FM. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Radio Ralita FM. Terima kasih Anda masih setia bersama Nisa Rumi di program Kabar Wakil Rakyat, dan tentunya bersama narasumber kita Bapak Mustafa Afif selaku Ketua Bapemperda Kabupaten Pamekasan, dengan tema kita siang hari ini mengenai jumlah hasil penyusunan Perda DPRD Pamekasan 2025 dan target capaian 2026. Gimana, masih semangat ya Pak ya? Semangat. Dan tentunya Nisa ingin menyapa kembali untuk seluruh kerabat Ralita, baik di frekuensi 89.1 maupun di platform media sosial kita seperti YouTube, TikTok maupun di fanpage Ralita Official. Terima kasih sudah bergabung sedari tadi. Sebelum kita ke beberapa pertanyaan dari akun YouTube ya, ini ada beberapa pertanyaan Ketua yang mungkin nanti bisa dijawab. Nisa sapa dulu nih dari Camat Pamekasan. Ini katanya digitalisasi beberapa layanan di Kecamatan Pamekasan cukup sampai di balai desa dan kelurahan seperti SKTM, domisili dan lain-lain. Dan aturan tentang desa yang baru sudah tertib. Ini mohon dukungan dari DPRD untuk penguatan peran kecamatan. Terima kasih Bapak sudah bergabung ya, admin dari Camat Pamekasan. Semoga ini untuk kegiatan-kegiatan digitalisasi lainnya bisa terrealisasi dengan sempurna begitu. Baik Ketua, kita bergeser ke akun YouTube kita. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah Nisa rangkum ya. Ini kita mulai dari akun Agung Sulaiman 2898. Ketua, adakah Perda untuk bidang kesenian? Dan kalau bisa tidak mengekang seni dan budaya Pamekasan. Mohon ditanggapi Ketua. Terima kasih kepada Mas Agung ya. Jadi Perda tentang kesenian di Pamekasan itu nomor 6 2019, dan titik tekannya memang lebih kepada bagaimana berkesenian itu tidak melanggar aturan agama dan moral. Itu kita kan memandangnya ada dua sisi ya. Kalau bagaimanapun Pamekasan sebagai kota gerbang Salam itu harus tetap mempertahankan bagaimana nilai-nilai agama, moralitas dan lain sebagainya itu dipertahankan, tidak tidak digeser karena adanya hal-hal atau budaya-budaya atau kesenian-kesenian yang baru, dan itu yang terus dijaga di Pamekasan. Termasuk kemarin saya tidak dalam konteks mengomentari ini, tapi bagaimana riuhnya
diskusi, debat dan lain sebagainya soal konser, soal kedatangan Valen dan lain sebagainya. Saya tidak di posisi untuk mengomentari itu. Tapi bagaimanapun perdanya sudah ada. Ketika perda itu sudah ada, maka yang memiliki kepentingan dan kewajiban untuk melaksanakan itu selain seluruh masyarakat di Pamekasan, juga pihak keamanan. Dalam hal ini karena perda itu kan bedanya dengan perbub. Kalau perbub itu tidak bisa menindak. Kalau perda itu bisa. Nah, dalam hal ini misal Satpol PP, misal pihak keamanan dan ketertiban itu, polisi dan lain sebagainya. Jadi memang selama perda itu masih berjalan, yaitu yang kita ikutin. Perda nomor 6 tahun 2019 itu. Persoalan bahwa kemudian ada usulan, termasuk di 2026 ini usulan dari eksekutif raperda tentang hiburan dan rekreasi. Hiburan dan rekreasi. Dari eksekutif kemarin mengajukan perdanya tentang itu. Kami di Bapemperda mewanti-wanti dengan benar bahwa jangan sampai persoalan hiburan dan rekreasi ini menjadi pemantik terhadap ketidakstabilan di Kota Pamekasan. Maka dari itu dari eksekutif itu kami sudah minta untuk mendatangkan misal dalam konteks ini Dewan Kesenian di Pamekasan, terus tokoh-tokoh, para ulama dan lain sebagainya. Jangan kemudian ini ketika ditetapkan tentu ada aturan-aturan di atas yang memang harus diikuti dalam konteks ini eksekutif dan legislatif. Tapi penting juga untuk kita terus mempertimbangkan soal muatan lokal di perda itu. Seperti raperda tentang hiburan dan rekreasi ini masih dalam proses harmonisasi juga. Diusulkan oleh eksekutif. Nanti bagaimana hasilnya, masyarakat bisa mengkritisi itu. Kemudian karena sebelum itu kan ada perting untuk melakukan tes di audiens itu. Jangan kemudian ketika perda itu seperti contohnya di Pati, ketika perda itu diperdakan, ditetapkan menjadi pemantik demo yang tak berkesudahan gitu kan. Apalagi ini kaitannya dengan hiburan dan rekreasi. Satu sisi pemerintah daerah penting meningkatkan pendapatan asli daerah PAD sebagai bagian dari bagaimana menjaga sirkulasi dan kemampuan fiskal di daerah. Tapi tidak bisa kemudian ini menjadi alasan untuk menafikan muatan lokal dalam konteks ini, nilai-nilai agama, moralitas dan sebagainya dalam perda itu. Begitu. Baik. Mungkin sudah ditanggapi ya untuk akun Agung Sulaiman 2898. Selanjutnya kita ke akun selanjutnya @Arif Darmawan. Mungkin untuk buang sampah Ketua, ini untuk yang buang sampah sembarangan lebih diperketat di perdanya Bapak terkait sanksi. Seperti tadi dijelaskan bahwa ketika perda itu sudah ditetapkan, maka yang menjadi pelaksana atas perda itu ya masyarakat. Dan ketika kaitannya dengan pelanggaran, yang memberikan punishment di situ bisa Satpol PP atau pihak-pihak yang tersebut termaktub di situ. Sebenarnya di Perda nomor 1 2024 itu tentang retribusi dan soal sampah ini retribusinya sudah naik secara signifikan. Artinya ada denda bagi mereka-mereka yang tidak patuh terhadap membuang sampah sembarangan dan segala. Tinggal nanti bagaimana pengawasan dalam konteks ini dinas terkait melaksanakan itu, Satpol PP sebagai penindak melaksanakan itu, dan DPRD juga mengawasi pelaksanaan
di bawah termasuk masyarakat juga. Terima kasih sudah melaporkan, karena memang di beberapa titik yang mestinya itu steril itu, meskipun para pasukan kuning itu sudah bekerja, tapi karena kebiasaan yang yang bukan melekat ya, tapi mungkin perlu pendidikan yang lebih soal sampah ini. Meskipun kesadaran diri sendiri sih betul. Ya, kadang meskipun punishment-nya itu sudah tinggi, tapi susah kalau kita ini kembali ke kesadaran seperti yang dikatakan Kanisa tadi. Soal sampah ini sebenarnya sudah ada dan retribusinya juga sudah ada. Aturan bagaimana siapa yang nanti ngambil, bayar kemana itu sudah ada semua di nomor 1 2024 perdanya sudah ada. Tinggal nanti sama-sama mengawasi sebenarnya, termasuk bagaimana kalau misal terjadi di sini Satpol PP menindak itu yang kaitannya dengan sampah. Oke, baik. Terima kasih Ketua untuk tanggapannya. Mungkin kita bergeser ke selanjutnya ya. Dari akun Stefong, adakah perda untuk petani tembakau, Ketua? Petani tembakau itu tadi sudah saya jelaskan ya, Kanisa. Ada perda nomor 2 perda itu perda tentang tembakau itu ditetapkan tahun 2022 dan sekarang juga masuk di Proporda 2026. Apa yang menjadi semangat kami bahwa di perda itu juga diatur bagaimana contoh itu dibeli. Oke. Selama ini kan aturannya dari ada selama tidak sampai 1 kilo dan lain sebagainya, tapi di perda itu bagaimana hak petani termasuk contoh tembakau itu juga dihargai. Sudah diatur ya, dalam proses pembahasan karena kan begini, berbicara tembakau ini kan kita tidak bisa hanya tentu muatan lokal itu perlu dijadikan pertimbangan dan sangat perlu, tapi aturan-aturan di atasnya itu kan kita tidak bisa lampaui. Di atas pemerintah itu kan ingin tembakau itu rokok dikurangi gitu. Lahirnya aturan-aturan dan lain sebagainya, termasuk bukan kemudian tidak peduli dengan petani tembakau, karena kami juga sedang berupaya bagaimana industrialisasi tembakau ini juga digarap bukan hanya di perda itu. Jadi selama ini kan dari unsur pertanian tembakaunya, bagaimana memberikan pendidikan kepada petani dan lain sebagainya. Kalau bisa kemudian perda tentang tembakau itu semacam tanda kutip omnibus lah. Jadi di situ ada bagaimana memberikan pendidikan kepada petani, bagaimana industrialisasi rokok dan lain sebagainya. Apalagi Pamekasan ini luar biasa kan, luar biasa soal rokok tembakau. Tentu saya tidak dalam konteks mengomentari apa yang terjadi akhir-akhir ini, termasuk bagaimana produksi perusahaan PR rokok itu kan sudah menjamur, dan itu sebenarnya menjadi potensi tersendiri bagi Kabupaten Pamekasan dengan dana bagi hasil cukainya itu. DBHJHT. Ya, DBHJHT-nya. Jadi sekarang sedang kemarin kita ke Kumham provinsi untuk melakukan harmonisasi tentang tembakau, tentang raperda tembakau ini, begitu. Oke, baik. Kanisa. Terakhir nih Ketua, sebelum kita closing, ini dari akun Insan Adim. Berapa Ketua kalau kita ingin mengakses perda itu di mana? Nah, tadi sudah sempat saya singgung. Salah satu program dari Bapemperda tahun ini sebisa mungkin kami menginventarisir semua perda yang ada di Pamekasan, entah mulai tahun berapa itu.
informasi dari bagian hukum itu tahun 2001 kalau tidak salah. Kemudian dari semua perda itu nanti akan kami satukan, akan kami kaji kembali, akan kami baca ulang dan lain sebagainya. Nanti kami akan upload itu, kami akan posting itu dalam bentuk PDF, jadi masyarakat bisa mendownload itu, siapapun yang butuh. Nanti barangkali tinggal tunggu informasi, semoga di tahun 2026, karena ini kan panjang, Pak. Yeah. Kalau misal perda itu 5 atau 10 tahun yang lalu, it's okay lah, barangkali masih ada filenya. Betul. Iya pasti ada filenya, tapi mungkin bagian hukum mungkin perlu men-scan sehingga bisa dalam bentuk PDF dan bisa lebih mudah. Kalau ini berhasil, nanti kami akan sosialisasikan kepada masyarakat, kepada siapapun yang membutuhkan, karena ini biasanya orang-orang yang punya kepentingan terkait ya skripsi lah, betul, atau tesis disertasi atau penelitian gitu, dan lain sebagainya, begitu. Oke, baik, terima kasih Ketua, cukup panjang ya kita membahas tentang jumlah hasil penyusunan Perda DPRD Pamekasan 2025 dan juga target capaian 2026. Terima kasih sudah berkenan hadir Ketua di studio Realita FM, memberikan istilahnya edukasi juga kepada saya pribadi dan juga seluruh penonton yang dimanapun berada. Dan terima kasih juga untuk penggemar studio Realita FM yang standby ya, dan juga memberikan banyak sekali komentar positif, beberapa pertanyaan juga. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ketua, dan Nisa pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.